Pusat, Bapak Dr. Andes Arifin, MAP. Assalamualaikum. Oh, udah dulu duduk. Merasa senang, halal bihalal mempererat tali silaturahmi yang luhur. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berfikir. Sebagai bentuk penghormatan kita kepada bangsa dan negara, marilah kita bersama-sama berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang
yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur alhamdulillah di siang hari ini kita dimudahkan oleh Allah sehingga kita bisa menghadiri acara Halal Bihalal Ulama Jakarta Pusat beserta peresmian ruang belajar PDU Kota Jakarta Pusat. Salam serta salam mari kita curahkan kepada baginda kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para kiai, Bapak Wali Kota Jakarta Pusat, para asatidz wal ustadzat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami mewakili kepengurusan PDU Jakarta Pusat yang walaupun SK-nya belum keluar, alhamdulillah hari ini memberanikan diri sebelum pengukuhan memohon keikhlasan para kiai dan pak wali, para hadirin yang berbahagia nanti untuk meresmikan ruang belajar yang sebelumnya diadakan di pesantren Abuya Kiai Ibrahim Karim di Hubul Waton, Yayasan Pesantren Islam Hubul Waton. Dan dalam rekaan sejarah PDU ini titik awalnya itu berdiri kurang lebih tahun 2004-2005. Inisiatornya ada 4 as-sabiqun al-awwalun. Yang pertama Abuya Kiai Ibrahim Karim, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Yusuf Aman, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Hidayat Ahmad, dan Dr. Andes Kiai Haji Mashudi. Dan alhamdulillah tahun ini PDU sudah berjalan 24 tahun. Tahun ini angkatan yang ke-12, insya Allah akhir tahun nanti angkatan 12 ini akan wisuda dan melanjutkan di kampus di Stay Al-Aqidah. Dan mohon bantuan para kiai, para asatidz. Insya Allah kita akan membuka PDU lagi di tahun 2027 bulan Januari. Nanti kita akan soal pada para kiai. Mudah-mudahan ada kader terbaiknya yang bisa ikut hadir, ikut belajar di PDU nanti. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kehadiran para kiai dan mohon maaf apabila banyak kekurangan, jamuan dan juga penyelenggaraan acara ini. Mudah-mudahan hadirnya kita pada siang hari ini dalam rangka halal bihalal silaturahim semuanya mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin, ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk aja ya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi baradil kiram. Amma ba'd. Para alim ulama, para pejabat, wabil khusus Bapak Wali Kota Madya Jakarta Pusat, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Madya Jakarta Pusat, para alim ulama dari Ormas pimpinan Ormas Islam. Saya diminta untuk memberikan sambutan atas nama Yayasan Pesantren Islam Hubul Waton sehubungan dengan kerjasama antara Hubul Waton dengan pendidikan dasar ulama. Terus terang saja kalau saya yang bicara memang saya itu termasuk as-sabiqun al-awwalun, ya tadi dijelaskan begitu, pelaku sejarah. Memang adanya latar belakang adanya PDU itu waktu itu kalau nggak salah pemerintah memberlakukan undang-undang keormasan tahun 80, di mana waktu itu semua organisasi kemasyarakatan
berada di tingkat wilayah kota gitu. Ya perlu diketahui. Suatu contoh nih ya. Dulu yang namanya Nahdlatul Ulama tuh di tingkat kecamatan tuh cabang dulu. Jadi Jakarta itu ada 30 cabang dulu. Ini tapi setelah diberlakukan undang-undang begitu baru NU juga berada hanya 6 wilayah kota gitu ya. Itu berlakukan undang-undang. Nah di saat itulah MUI baru dibentuk. Maaf bukan pemilihan, ya dibentuk istilahnya. Waktu pembentukan Dr. Adas Kiai Haji Fadlul Amir ketuanya dan Ibrahim Karim sebagai sekretaris. Nah yang dibentuk itu sebuah di wilayah kota ada 6 termasuk Pulau Seribu kabupaten. Apa yang perlu dipikirkan oleh Majelis Ulama untuk mengantisipasi kebutuhan ulama di kota besar seperti Jakarta ini, mengingat pesantren-pesantren yang ada itu sudah minggir semua, udah nggak ada. Darul Rahman minggir, As-Safiyah minggir ke Sukabumi, begitu juga At-Tawriyah minggir semuanya. Nah ini untuk mengkader ulama di tingkat Jakarta Pusat ini, karena kebutuhan ulama itu mendesak sekali gitu. Maka daripada itu berkali-kali rapat dibentuklah PDU. Maaf waktu itu bukan pendidikan dasar ulama, pendidikan Dirasatul Ulia Litafaqquh Fiddin, PDU juga. Itu secara singkat gitu ya. Nah berbarengan dengan itu juga terbentuk Yayasan Pesantren Islam Hubul Waton. Kenapa kok Yayasan Pesantren Islam Hubul Waton ini banyak tanda tanya? Undang-undang keormasan yang ada itu tidak boleh menggunakan asas Islam, tidak boleh, harus Pancasila, asas tunggal gitu. Wah kalau begitu kami dari pengurus yayasan berpikir bagaimana supaya Islam itu tetap ada gitu. Terbentuklah YPI, Yayasan Pesantren Islam. Nah baru Hubul Waton. Waktu itu Hubul Waton belum terkenal sekarang, belum ada nyanyian Yalal Waton, itu belum ada itu. Waktu itu belum ada Hubul Waton. Nah, di antara program daripada YPI Hubul Waton itu juga mendirikan pendidikan mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Nah, disinilah bertemulah dengan program Majelis Ulama. Ya kalau begitu bagaimana kerjasama saja. Majelis Ulama mendirikan YPI, PDU Dirasatul Ulia setingkat perguruan tinggi lah gitu ya. Hubul Waton juga dalam programnya juga perguruan tinggi. Waktu itu kerjasama. Apa sebabnya kuliahnya di Hubul Waton? Supaya berada di tengah-tengah masyarakat. Waktu itu memang ya sudah berkantor juga di wali kota waktu itu. Majelis Ulama tuh berkantor di wali kota. Tapi apabila PDU itu ditaruh di kantor, malah ya seperti di Menara Gading lah, kurang bermasyarakat. Maka diadakan di Hubul Waton, gampang komunikasi dengan masyarakat dan sebagainya dan sebagainya. Waktu itu terus terang saja melibatkan kecamatan. Per kecamatan 5 diwajibkan ngirim 5 peserta, 5 kali 8 40 mahasiswanya.
40, setiap angkatan itu 40, dan dosen-dosennya pun melibatkan kecamatan-kecamatan gitu. Kecamatan Tanah Abang, dosen kecamatan apa namanya, kecamatan Menteng, kecamatan Kemayoran, itu juga dosen-dosen semua itu. Ini sebagai ini. Singkat saja ya, karena di dalam berita acaranya itu apa namanya, kuliahnya di YP Hubul Waton menginah, artinya belum punya gedung, PDU-nya tuh belum punya gedung. Sebab apa? Sebab majelis ulamanya juga masih numpang Pak Wali ya. Nah, tentunya kalau sudah punya gedung kan bisa, iya. Tapi sekarang katanya ya mau bisa, ya nggak apa-apa lah, udah namanya gitu. Jadi dianggapnya punya gedung. Nih pupuk di depan Pak Wali nih, berarti ini sudah punya gedung nih berarti. Ya, berarti mau apa tadi? Peresmian kantor PDU MUI Kota Jakarta Pusat. Berarti PDU sudah punya gedung. Setuju? Amin. Tepuk tangan kepada Pak Wali Kota. Artinya minta perhatiannya gitu. Apa yang dibutuhkan, apakah AC, apakah bangku, apakah meja, apakah laptop, apa-apa gitu. Mumpung ada Pak Wali Kota gitu. Ya saya dari Hubul Waton tentunya ya, karena memang kantor itu sudah punya gedung, alhamdulillah wa syukurillah gitu ya. Tapi ya belum putus di situ saja. Besar harapannya supaya majelis ulamanya sendiri juga punya gedung Pak Wali. Iya. Sebab pernah ketemu DPRD tuh ngomong gitu. Kami ini sering ketemu dari Kuningan, dari Majalengka, dari Indramayu. Mereka naik mobil, mereka punya gedung, punya apa? Di Jakarta Pusat adanya di tengah-tengah wilayah kota, kok nggak punya gedung, masih numpang terus kapan gitu. Waktu itu ya DPRD-nya sendiri ya enak gitu. Dulu waktu Pak Mu'alif belum di DPR sebelumnya, Pak Hasan Ishak namanya, mulai dipikirkan mobil keluar gitu. Masih sekarang mobilnya masih lama juga, udah berapa tahun, 12 tahun, 24 tahun ya udah seperti apa gitu ya. Ini supaya Pak Wali Kota dengar aja gitu ya. Ya begitulah. Jadi saya pelaku sejarah apa namanya, supaya artinya kedudukan wilayah kota apa namanya itu jangan kalah dengan kabupaten-kabupaten lain gitu. Jadi majelis ulama mohon diperhatikan. Ya sekarang sebagai mewakili Hubul Waton, selamat menempati gedung baru dan mudah-mudahan mahasiswanya semakin semangat, amin, di gedung yang baru, dan semakin disiplin, semakin kualitasnya ditingkatkan, karena jangan putus asa. Itu aja sambutan dari saya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi faqaha fi dinihi man istafahu minal ulama al-a'lam. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi bararatul kiram, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walladzina jahadu fina
lanahdiyannahum subulana. Shadaqallahul azim. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para asatidzah, para ustadzat, bil khusus penasehat Majelis Ulama Indonesia Jakarta Pusat, Buya Kiai Haji Ibrahim Karim, doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat, panjang umur, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Umar Fauzan, kemudian Bapak Kiai Haji Mu'alib ZH, yang saya hormati Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Bapak Arifin MAP, doakan beliau juga selalu sehat, panjang umur, diberikan kesehatan, diberikan keistiqomahan untuk terus bisa memimpin Jakarta Pusat ini dengan baik. Kami berterima kasih kepada Pak Wali di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa. Tadi saya menjemput beliau di lantai 2, lantai 1 ya, lantai 1 ya, banyak tamu yang ingin bertemu beliau, dan setelah ini juga ada acara yang harus beliau hadiri. Tapi di tengah-tengah kesibukan beliau dan kemudian di waktu yang mendadak kami undang Majelis Ulama Indonesia, beliau berkenan hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Pak Wali. Kemudian yang saya hormati perwakilan ormas Islam se-Jakarta Pusat, para ketua Majelis Ulama Indonesia se-Jakarta Pusat, para mahasiswa PDIU Majelis Ulama Indonesia Jakarta Pusat, hadirin hadirat yang mohon maaf, mohon izin saya tidak bisa sebut satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Begitu juga yang saya hormati perwakilan dari Yayasan Hubbul Waton Mekah Putih. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang menjelang sore hari ini kita dapat hadir berkumpul silaturahmi bermuajahah di kantor Majelis Ulama Indonesia Jakarta Pusat dalam rangka bersilaturahmi, berhalal bihalal, dan kemudian peresmian kantor PDIU Majelis Ulama Indonesia Kota Administrasi Jakarta Pusat. Mudah-mudahan acara ini berjalan lancar, kita yang hadir semua mendapatkan cucuran rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam adalah senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratah, fil akhirati syafa'atah, wa la tahrimna yaumal qiyamati ru'yatah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para kiai bunyai yang saya hormati, yang pertama ucapan rasa syukur kami Majelis Ulama Indonesia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya juga kami bersyukur kepada Pak Wali, bersyukur kepada para pembimbing kami. Salah satunya adalah Kiai Abuya Kiai Haji Ibrahim Karim yang dapat menyempatkan hadir di sini untuk pelaksanaan halal bihalal dan peresmian kantor. Saya kira halal bihalal Majelis Ulama Indonesia masih terlalu cepat, karena tadi disampaikan bahwa di 6 wilayah kota SK surat keputusan pengurus MUI belum rilis ya, belum rilis. Nah, oleh karenanya kami tagline kami halal bihalal ulama Jakarta Pusat. Jadi kadang-kadang memang keunikan kita begini Pak Wali ya Bu ya, ini tradisi keagamaan di Indonesia memang luar biasa. Jadi setelah Syawal itu ya, setelah Syawal itu sama seperti Ramadan lah ya. Ramadan itu substansi ibadahnya kan puasa ya, substansi ibadahnya kan puasa, tapi ada tradisi yang mendampingi itu, yang kadang-kadang tradisi itu lebih wajib dari puasa itu sendiri. Apa? Buka puasa bersama ya. Jadi kadang-kadang di semua komunitas orang mengadakan buka puasa, padahal yang ngajakin belum tentu puasa. Nah, oleh karenanya berbuka puasa bersama itu kadang-kadang lebih wajib daripada puasa itu sendiri ya, sehingga MUI ngadain buka puasa bersama. Karena kalau nggak ngadain buka puasa bersama, nanti pengurus yang lain baru dipilih nggak ngadain buka puasa bersama. Ya, salah kita.
Nah, kemudian begitu juga tradisi keagamaan yang lain setelah Syawal. Ketika Id, ya, Syawal, semua elemen, ya, mengadakan halal yang substansinya adalah saling maaf, silaturahmi dan maaf memaafkan. Intinya itu, ya. Kan kami sudah ketemu Buya, ada apa, ketua-ketua kecamatan hadir ke tempat kami, kan substansinya saling maaf, saling mengunjungi, silaturahmi. Tapi kalau belum ada halal bihalal, ya nggak afdol, ya. Sehingga kalau kita nggak adakan, nah kena gosip lagi kita, ya. Gimana sih baru kepilih nggak ngadain halal bihalal? Saya bilang sama Ustaz Farhan, ini kita siapa yang ngadain, ya. MUI juga belum dilantik, tapi ya karena memang tadi saya sampaikan, ya, halal bihalal lebih wajib daripada maaf. Nah, hari ini kita memberanikan diri sekaligus, ya, peresmian kantor PDU Jakarta Pusat. Kami Majelis Ulama Indonesia berterima kasih betul kepada yang pertama Yayasan Hubul Waton yang berkenan ruangannya dipakai oleh MUI untuk pembelajaran PDU selama 24 tahun, ya. Sesungguhnya kami agak berat, ya, pindah ke ke kantor wali kota Jakarta Pusat karena barokahnya di sana itu, ya. Jadi barokahnya di sana. Tapi kami harus mandiri, ya, kami harus mandiri. Jadi bukan BRI, mandiri, ya. Kami harus mandiri, ya. Kalau anak kecil harus lama-lama kita harus disapi, ya, karena Hubul Waton punya kebutuhan juga dakwah yang luar biasa, ya. Syiar dakwah di Hubul Waton juga luar biasa. Nah, oleh karenanya kami memberanikan diri, izin Pak Wali meminta ruangan, ya, untuk pembelajaran PDU Majelis Ulama Indonesia. Nah, oleh karenanya hari ini, ya, saya bersyukur masih ada saksi sejarah as-sabiqun al-awwalun, masih ada saksi sejarah Buya hadir tengah-tengah kita, ya. Kita undang juga Kiai Yusuf Aman hadir di tengah-tengah kita sesungguhnya untuk menyaksikan peresmian tempat belajar PDU Majelis Ulama Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ada rombe-rombe rombe-rombe mati, itu bukan kamar pengantin, ya. Jadi kalau mau melihat pengantinnya kagak ada, ya. Jadi kalau melihat rombe-rombe kayak begini, saya juga jadi ingat Susana, ya. Mudah-mudahan ini membawa berkah buat kita semua. Sekali lagi kami terima kasih Buya atas bimbingannya yang luar biasa, sehingga 24 tahun, ya, di PDU berkiprah. Dari Kiai Khalil Nafis juga pernah di PDU Jakarta Pusat. Jadi banyak ulama-ulama yang sekarang menjadi pengurus MUI Jakarta Pusat dan pengurus MUI di DKI. Jadi saya kira kebutuhan ulama memang urgent sekarang di Jakarta Pusat. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya menghimbau, ya, kami menghimbau kepada para kiai sekalian yang memiliki kader-kader ulama di daerah masing-masing, kami minta tolong untuk dikirim ke PDU Majelis Ulama Indonesia, ya, untuk belajar selama 2 tahun dan setelah 2 tahun bisa melanjutkan ke Stai Al-Aqidah di Kayu Manis. Mudah-mudahan kita semua berkah. Mudah-mudahan acara ini adalah acara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan permohonan maaf kami Pak Wali kalau misalkan memang undangannya agak mendadak, ya, undangannya agak begitu mendadak, tapi kami support Pak Wali ini luar biasa. Tadi ketika di awal, ya, bunyi mic redak, Pak Wali langsung bising saya, itu mic ente bukan, katanya gitu. Itu saya bilang bukan Pak, punya wali kota. Emang MUI kagak punya Pak, adanya di masjid. Langsung ditelepon, ya, langsung Pak Wali nelpon kepala Sudin Dispora, ya, langsung Dispora ditelepon, dan hari Senin insya Allah langsung diambil untuk Majelis Ulama.
itulah support yang dilakukan oleh Pak Wali dalam rangka mensiarkan Majelis Ulama Indonesia dan pendidikan dasar umat. Saya kira itu saja. Mohon maaf. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang saya hormati penasihat MUI Jakarta Pusat Abuya Kiai Haji Ibrahim Karim, kita doakan semoga beliau tetap terus sehat, diberikan panjang umur, dikuatkan untuk terus menerus berbagi ilmunya buat kita semuanya. Kemudian juga bersama kita Kiai Haji Umar Fauzan, kemudian Pak Haji Mu'alif Jeddah. Dengan beliau ini sudah lama sebenarnya, ketika saya masih wakil wali kota di Jakarta Pusat. Nah, sekarang saya bertemu kembali dengan Pak Mu'alif. Kemudian juga Ketua MUI Jakarta Pusat, sahabat saya Kiai Haji Robi Fadil Muhammad, juga pengurus MUI Jakarta Pusat Muhammad Fikri Muqaddas. Kemudian juga tadi yang sudah melaporkan Ketua Pelaksana Saudara Farhan Maksudi MHUM, kemudian para ulama, para kiai, para ustadz-ustadzah, dan para mahasiswa pendidikan dasar ulama atau PDU Jakarta Pusat. Bapak Ibu semua yang hadir di sini yang saya hormati, mohon maaf kalau saya tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan taklim saya kepada Bapak Ibu sekalian. Hadir juga bersama saya asisten Kesran Pak Reja Pak Revi, dan juga kepala bagian Kesran Pak Ahmad Juandi. Alhamdulillah, walaupun di tengah banyaknya undangan dan kesibukan, walaupun saya baru dapat informasi undangannya pada saat menjelang sholat Jumat tadi. Ini kilat jadi. Biasa undangan H-1 paling telat misalnya. Ini tinggal hitungannya jam gitu ya. Hitungannya jam. Saya dapat laporan dari staf saya, Pak ini ada undangan. Padahal pada saat itu saya sedang menuju ke Masjid Lause di Sawah Besar. Masjid Lause Abdul Karim, di mana sholat Jumat tadi Pak Gubernur berkesempatan untuk melaksanakan sholat Jumat di sana. Ya, itu masjid yang warna-warninya memang khas ya Tionghoa lah gitu kira-kira. Tadi saya sudah dari sana. Tadi pagi juga lagi menyerbu ikan-ikan sapu-sapu. Jadi kalau lagi rame sekarang di berbagai berita di sosial media bahwa Gubernur sedang mengarahkan dan memerintahkan gerakan untuk membersihkan ikan sapu-sapu di perairan Jakarta. Kenapa ini jadi penting ya? Karena memang minggu yang lalu kita di Jakarta Pusat menginisiasi, mengawali di samping kali samping Plaza Indonesia ada kali Cideng lewat situ. Itu sempat ramai viral di sosial media, orang angkat tuh di sosial media bahwa ikan sapu-sapu segede-gede yang ada di situ. Bahkan pernah minggu yang lalu yang kita tangkap 1 ekor 1 kilo. Oh, besar bener itu, 1 ekor 1 kilo, ini benar, 1 ekor ditimbang 1 ekor 1 kilo. Kemudian kenapa pertimbangannya harus ditangkepin, dimusnahin ya? Karena rupanya yang biasa senang mancing di perairan Jakarta banyak yang komplain. Dia sekarang kalau mancing ikan di sungai-sungai kita
itu agak susah dapat ikan-ikan lokal yang dulu. Apa itu yang namanya mujair, ikan betok atau betiknya, ikan apalah, ikan gabus dan lain sebagainya lah, ikan sepat. Itu udah susah dapetin karena udah habis sama ikan sapu-sapu. Namanya ikan sapu-sapu, semua disapu ya. Habis semua ikan sapu-sapu. Rupanya ikan sapu-sapu ini asalnya dari Amerika Selatan. Jadi bukannya ikan asli Indonesia, bukan. Dia zonanya zona sana, zonanya Amerika Selatan. Ya. Nah, dibawa kemari untuk ikan hias di kolam-kolam apa namanya akuarium. Kalau ada di akuarium buat bersihin akuarium, dia punya lumut, kotoran dan sebagainya, rapi dibersihin sama dia. Lama-lama gede, besar, dia kesel melihatnya udah nggak bagus lagi, dibuang ke sungai. Air dari sungai berkembang biak karena satu ekor ikan betinanya sapu-sapu bisa bertelur lebih dari 1.000 sampai 10.000 makan sapu-sapu. Jadi cepat bertelur. Nah, dia banyak bertelur dan berkembang biak. Ikan lokalnya habis sama dia. Kenapa? Karena yang namanya telur-telur ikan, entah itu mujair, itu baung dan sebagainya, habis dimakanin sama dia. Jadi nggak ada lagi penerusnya. Predatornya dia nggak punya predator. Ya, kalau sungai Amazon di Amerika ada yang namanya ikan piranha. Nah, dia dikejar-kejar ikan piranha, habis juga sama ikan piranha. Ya, sungainya Amazon ada yang namanya buaya, ada berang-berang dan lain sebagainya. Dia juga dihabisi di sana. Nah, kalau di sini nggak ada lawannya. Jadi dia jadi invasi penguasa perairan Jakarta. Jadi ini yang kemudian akhirnya coba dilakukan penelitian. Ikan sapu-sapu ini apakah aman nggak dikonsumsi? Kalau dicek, diteliti, rupanya ikan sapu-sapu kandungannya yang pertama banyak kandungan logam merkuri, kemudian mengandung juga E. coli. Jadi kalau kita banyak mengkonsumsi ikan sapu-sapu, insya Allah nggak lama kesehatannya. Ginjal, jantung, semuanya tuh tenang tuh. Nah, apalagi dapat informasi sekarang tukang somai beli tuh. Ya, karena ikan itu murah banget. Per kilonya antara 500.000 sampai 1.500 kilo, murah ikan. Ya, dia nyari yang paling gampang, ya pakai aja ikan sapu-sapu. Kita dikasih somai kan gak tahu, pokoknya dimakan aja nih. Nah, ini yang berbahaya. Ya, kadang ada juga yang mengkritiknya, Pak, itu kan ikan sapu-sapu, dia punya badannya, tubuhnya banyak kandungan yang memang bertentangan dengan kesehatan, karena tadi ada merkurinya, ada kemudian E. coli-nya, karena memang airnya perlu limbah di Jakarta. Air limbah rumah tangga, limbah tempat usaha, semua langsung buangannya ke perairan secara langsung. Nah, limbah-limbah itu yang dia jauh lebih kuat dibandingkan ikan-ikan lokal. Nah, makanya mulai Jumat pagi sekarang ada tambahan pekerjaan juga, tangkepin ikan sapu-sapu. Baik, itu sebagai pengantar saja ya. Saya hari ini tentunya walaupun tadi disampaikan oleh Kiai Robi, biar sibuk bagaimanapun, kalau untuk urusan MUI pasti saya duluin lah. Itu prioritas itu gitu ya. Saya ingin menyampaikan dalam forum halal bil halal ini ucapan banyak terima kasih ya kepada pengurus MUI, baik yang ada di jajaran kota hingga sampai jajaran terbawah, termasuk juga para mahasiswa PDU ya, yang memang bukan tugas yang ringan, selalu beriringan bersama-sama, bergandengan tangan, bersinergi dengan pemerintah kota Jakarta Pusat untuk memberikan pembinaan dakwah kepada umat kita, baik itu melalui berbagai kegiatan syiar agama, peringatan keagamaan, apakah itu kegiatan maulid, kegiatan Isra Mi'raj, kegiatan tausiah, ceramah di berbagai masjid, musola dan lain sebagainya, sehingga
Kalau kita perhatikan, saya sudah hampir 2 tahun di Jakarta Pusat dengan dukungan Majelis Ulama di Jakarta Pusat ini. Suasana Jakarta Pusat tuh adem, tentrem, ya, nyaman orang di Jakarta Pusat, sejuk, nggak ada kegaduhan, nggak ada keributan, apalagi yang berkaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan toleransi antar umat beragama. Ya, tidak ada, alhamdulillah. Gesekan antar umat beragama, antar sesama kita satu agama. Ya, alhamdulillah tidak ada. Mudah-mudahan ini terus kita bisa jaga, kita bisa rawat kerukunan, ya, jamaah kita semua, umat kita semua. Ya, jangan mau kemudian ada yang saling mengasah-asah, mengompor-ngompori dan sebagainya. Kalau sekarang saya lagi ikuti trennya isu tentang Yusuf Kala, nah, ya. Rame. Yang namanya ceramahnya terpotong-potong dan sebagainya. Ada sekian ormas yang melaporkan dan sebagainya. Nah, itu hanya sekedar buat sebagai informasi kita saja. Tapi yang paling penting adalah tadi, ya, alhamdulillah semua organisasi keagamaan termasuk MUI, ya, telah banyak membantu yang berkaitan dengan ketentraman, kenyamanan, kesejukan, suasana hubungan antar masyarakat di wilayah Jakarta Pusat. Dan tentunya sebagai Jakarta Pusat kita tinggal, Jakarta Pusat menjadi jantungnya Jakarta. Kalau ada letupan-letupan di Jakarta Pusat, ini eksesnya bukan hanya untuk Jakarta, tapi eksesnya juga bukan nasional, tapi internasional. Pernah terjadi yang di depan gedung Sarinah ada bom di situ, luar biasa. Ya, sampai sekarang juga masih terus kadang-kadang diputar-putar. Ya, pernah satu terjadi pada saat adanya pilkada, ketika ada almarhum atau jenazah yang tidak mau disolatkan karena beda pilihan, rame juga. Dan bahkan itu menjadi indikator tingkat toleransinya jadi rendah di Jakarta. Jadi hal-hal yang terjadi di Jakarta itu sama sekali jangan tidak berdampak secara nasional. Nah, itulah pentingnya saya mengajak semua para alim ulama, para kiai, para ustadz, mari kita sama-sama menjaga dan merawat umat kita dengan suasana yang penuh dengan kesejukan. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa Bapak Gubernur kita ini dalam rangka membangun Jakarta bukan hanya untuk 1-2 golongan, tetapi membangun Jakarta untuk semua golongan. Kita lihat pusatnya, jantungnya Jakarta, Bundaran HI. Ketika Bapak Gubernur memberikan kesempatan yang sama kepada umat Nasrani mengadakan yang namanya Christmas Carol kolosal di Bundaran HI, 1000 orang lebih ada di situ, ya, mengadakan yang namanya Christmas Carol, mau Natal. Selesai itu ada Imlekan, ya, yang Imlek juga dikasih kesempatan yang sama di Bundaran HI juga bikin acara Imlek. Habis Imlek kan ada yang namanya nyepi, ogoh-ogoh, ya, itu digotong-gotong tuh di hari Minggu. Lihat nggak di sosial media, ya, raksasa besar-besar lewat di Bundaran HI dalam rangka perayaan nyepi. Habis nyepi masuk Ramadan, bikin acara juga di Bundaran HI sampai malam takbir. Belum ada malam takbir bikin acara di Bundaran HI, lebih dari 2000-an orang bawa obor. Kemudian ada pawai, mobil-mobil kendaraan hias. Bapak Gubernur juga ada di Bundaran HI, ribuan orang di malam takbir. Yang namanya Bundaran HI, akses jalan kendaraan ditutup. Saya nggak tahu ya kalau pulang kampung sebelum malam takbir. Kalau saya karena wali kota kayak kemana-mana, lebarannya di Jakarta terus gitu. Ya, walaupun pada saat itu hujan, kan kita mau menjelang maghrib itu hujan deras, ya, hujan.
Dalam keadaan masih hujan pun acara harus berlangsung terus, jalan. Bawa masing-masing. Ada lebih kurang kalau 5 kali 267 udah berapa itu? Ya hampir 2000 lebih beduk berjejer mengelilingi Bundaran HI. Orang yang beduk. Gema takbir di Bundaran HI, ribuan orang. Begitulah Bapak Gubernur kita membangun Jakarta untuk seluruh golongan, seluruh umatnya. Nah tentunya kita dalam hal ini harus juga mempersiapkan yang berkaitan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Cerobi, bahwa pendidikan dasar ulama yang awalnya ada di Yayasan Pesantren Islam Hubul Waton ini bergeser ke kantor wali kota. Tadi sampaikan juga Buya kita, mumpung ada wali kota, sebutin aja apa yang dibutuhin. Saya lagi bisik-bisik sama Pak Mualim, emang dulu-dulu pada nggak ngurusin apa? Emang betul juga, saya bercanda sama beliau. Pramuka punya gedung sendiri, Pramuka kuartir daerah Warda gitu ya, Warda Pramuka. Ada juga gedung PMI, ada juga punya Pemda DKI itu Pak itu. Ada kemarin dibangun gedung Resimen Mahasiswa, ada juga. MUI kagak punya, masih di kantor. Padahal ya Allah tugasnya ya kagak ringan. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut kelangsungan negara, bangsa dan negara. Kok tempat belum ada? Kalau saya sebagai wali kota administratif cuma bisa baca doa doang, kok bisa begini juga. Ya, jadi penasaran, ini yang menjadi tantangan nih, ya. Tantangan untuk bisa apa yang disampaikan oleh guru kita, ya, untuk bisa nggak kita wujudkan. Itu, ya. Masalahnya Jakarta Pusat nih wilayahnya padat, nyari gedungnya susah. Aset-aset pemerintah tanahnya juga udah susah dicari lagi. Nah barusan saya dengar-dengar katanya kali misalnya ada tempat-tempat tanah-tanah yang kita berikan kepada kita, mungkin kita bisa usulin dan sebagainya. Karena mohon maaf semua yang hadir di sini, Jakarta itu wali kotanya administratif, bukan wali kota yang otonom. Semua yang memutuskan kebijakan adanya di provinsi. Jadi kalau Bapak Ibu mengusulkan, bedanya Bapak Nur bikin proposal sampai ke saya nggak bikin proposal, saya cuma menguatkan kirim juga ke provinsi, itu aja. Ya, keputusannya tidak ada. Tapi kalau ada kewenangan-kewenangan yang saya miliki, saya akan lakukan. Seperti tadi, tuh suara jelek banget itu speakernya. Ya, kuping saya paling sensitif kalau yang kayak gitu. Makanya saya tanya, oke Rob, itu punya siapa? Punya MUI bukan? Bukan. Punya siapa? Punya wali kota. Malu juga dengarnya. Ini bagian umum malu-maluin, kiriminnya begini. Bagusan dikit gitu ya. Makanya coba kita terus bersinergi, karena sekali lagi bahwa peran strategis yang dimiliki oleh MUI dalam pembinaan umat itu bukan sesuatu yang ringan. Dan tentunya sebagai wali kota, saya insya Allah ya, saya tawadu istiqomah akan mendukung sepenuhnya kelangsungan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan juga bahwa keinginan Bapak Gubernur, ya, Monas tuh banyak berbagai kegiatan. Kalau tidak salah belum lama juga ada kegiatan apa namanya, para ulama dari Madura, puluhan ribu kumpul di sana. Nah Bapak Gubernur berharap nanti menjelang hari ulang tahun Kota Jakarta ada kegiatan haulnya para ulama Jakarta.
Masa yang punya Jakarta nggak pakai Monas gitu loh, ya. Jadi belum menginginkan seperti itu. Penuhin, kalau perlu ratusan ribu penuhin di Monas. Ya, kita baca doa, kita kirim doa semoga Jakarta aman, tentram, warganya sejahtera, pada sehat dan sebagainya. Nah, Pak Gubernur sudah memberikan arahan semacam itu. Panitianya nanti ya disupport sepenuhnya oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta. Insya Allah ini mudah-mudahan bisa terwujud. Karena kampungnya di kita juga, di Monas kan wilayah Jakarta Pusat. Ya, jadi nanti semua organisasi keagamaan, ormas-ormas kita yang ada di Jakarta Pusat pasti prioritas yang paling utama untuk paling depan. Masa orang dari timur dulu yang datang duluan, pasti yang pusat duluan yang datang begitu, ya. Jadi tunggu waktunya, yang jelas nanti menjelang bulan Juni ada haulnya para ulama Jakarta di Monas, ya. Nah, kita ramaikan, kita semarakan, ya. Kemudian juga harap dalam rangka pembinaan anak-anak kita dalam MTQ, ya, bahwa selama ini kegiatan MTQ itu dilaksanakan langsung tingkat provinsi, tidak berjenjang, ya, tidak berjenjang, tiba-tiba tingkat provinsi begitu. Nah, tahun kemarin 2025 kita Jakarta Pusat jadi tuan rumah, ya, tuan rumah. Nah, Pak Gubernur mengarahkan kepada pengurus LPTQ bahwa penyelenggaraan MTQ ke depan harus dilakukan secara berjenjang, mulai tingkat kelurahan kecamatan ke tingkat kota, tingkat provinsi, sehingga benar-benar gemanya, ya, anak-anak kita untuk gemar membaca Al-Quran itu sampai tingkat di bawah. Nah, ini juga tugas kita bersama nih, para pengurus yang ada di sini, MUI, untuk menggiatkan, menggemakan, menggelorakan, ya, semangat anak-anak kita, ya, usia-usia yang masih SD, SMP, untuk rajin membaca Quran, ya, dengan kemudian dia bisa ikut dalam seleksi musabaqah tilawatil Quran. Ya, walaupun Jakarta Pusat penuh dengan beragam gedung-gedung pusat bisnis dan sebagainya, mudah-mudahan apabila kita semua penuh semangat, anak-anak kita, penerus-penerus kita tidak lupa dan tidak meninggalkan Al-Quran untuk selalu menjadi penuntutnya. Yang terakhir, saya sampaikan juga bahwa sesungguhnya, ya, penggunaan ruang kantor pendidikan ulama, dasar ulama di tempat ini tanggung jawabnya saya sepenuhnya nih sebagai wali kota. Ya. Dan kemarin kalau nggak salah Kiai Sawal, ketua DMI, menghubungi saya, Pak, tolong dipikirin nasib saya, Pak. Kiai Sawal, ada nggak Pak kita? Nasib saya gimana ini? Ya. Soalnya kan saya bergabung dengan MUI ruangannya. Ya, dikit-dikit saya harus keluar dulu, masuk lagi. Ya. Apa nggak ada yang tempat yang lain? Kira-kira gitu. Tadi di perjalanan dari ruangan saya ketika dijemput oleh Kiai Robi, saya sudah sampaikan kepada Pak Asisten tadi, Asisten Gesran, bahwa untuk DMI ya memang harus kita pisahkan supaya aktivitas kegiatan MUI-nya juga lebih luas, lebih fleksibel, ya, lebih nyaman. Maka nanti yang DMI kita pindahkan ke sebelah, ya, yang namanya ruangan KPAID, ya, KPAID. Jadi nanti udah langsung sana. Nanti sudah tugaskan, udahlah yang AID kayaknya udah kagak ada AID. Apa karena ada ruangan di situ kantor AID, orang pada kena AID juga. Udah kita geser aja gitu dah. Ya, jadi AID setahu saya sih sudah tingkat provinsinya sudah tidak dilembagakan lagi. Jadi dengan demikian aktivitas kegiatan PDU di bawah koordinasi MUI bisa lebih leluasa lagi. Hal-hal yang jadi kebutuhan dalam kegiatan PDU silakan nanti disampaikan. Kita banyak suku dinas
yang memang mungkin bisa kita sinergikan dalam berbagai dukungan, ya. Insya Allah kita bisa lebih memaksimalkan proses belajar mengajar, ya, dan lain sebagainya, supaya kita bisa dapatkan para lulusan PDU kita untuk ini yang angkatan berapa tadi? 12 ya, angkatan 12. Jadi insya Allah yang dilahirkan, diluluskan dari Jakarta Pusat bisa memberikan banyak manfaat kepada semua umat yang ada. Saya rasa itu yang saya sampaikan. Saya juga berharap bahwa para siswa untuk juga tidak meninggalkan perkembangan teknologi informasi, ya, para mahasiswa ini, karena memang kita tidak bisa menghindari dari sosial media, tidak bisa. Sekarang kalau di yang namanya rumah ada TV, sekarang TV jarang ditonton. Kalau Bapak Ibu menempati rumah kos atau yang punya rumah kos, difasilitasi rumah kos itu dengan TV, sekarang orang nggak butuh TV, yang butuh adalah WiFi gratis. WiFi gratis. Dengan WiFi gratis, handphonenya nyala terus, dia bawa laptop, iPad-nya nyala terus, TV nggak perlu dinyalain. Oleh karenanya para calon-calon ulama yang mahasiswa, jangan ketinggalan mengikuti yang namanya teknologi informasi, dalam hal ini sosial media, ya, supaya juga tidak kalah. Kalau perlu siarnya juga bisa sampaikan juga melalui sosial media. Apa yang bisa kita sampaikan, apa yang diajarkan oleh para guru-guru kita, walaupun 1-2 ayat disampaikan, supaya isinya di dalam sosial media itu yang banyak positifnya dibandingkan yang nggak positifnya, ya. Kalau boleh kita nyerbunya ke situ, ya, karena jangan sampai anak-anak kita kalau buka sosial media isinya yang porno, aksi, pornografi, macam-macam. Nah, tapi kalau kita masuk ke ranah itu, ikut mengisi dan mewarnai, mungkin paling tidak hari ini dia nggak tonton, hari ini dia nggak lihat, kali besok dia lihat, besok mungkin dia lebih memperhatikan, akhirnya lama-lama dia tertarik, lama-lama dia mendalami, akhirnya dia lebih memahami. Nah, ini yang menurut saya juga jangan sampai kemudian kita anti terhadap perkembangan teknologi yang saat ini berkembang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ini juga kegiatan halal bihalal, kemarin di bulan puasa undangannya banyaknya berbuka puasa dengan sholat tarawih, habis lebaran undangannya banyak halal bihalal, saling bermaaf-maafan, dan sekaligus juga acara hari ini peresmian ruang ataupun kantor pendidikan dasar ulama di Jakarta Pusat dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kantor ataupun ruangan pendidikan dasar ulama di Jakarta Pusat insya Allah membawa kebaikan dan keberkahan. Demikian, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Allahu akbar. Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Bapak Wali Kota Jakarta Pusat yang telah meresmikan di Jakarta Pusat.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari acara kita tutup dengan doa, mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat kita. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina kirimina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu sallallahu ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. حمد مزيدا يا ربنا وإلهنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي جلالي وجهك وعجب سلطانك صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها ومن الإسمة دوامها ومن الرحمة شمولها ومن العافية رسولها ومن العيش أرغله ومن العمر أسأله ومن الإحسان أتمه ومن الأنعمة ومن الفضل أعظمه ومن اللطف ألفه اللهم قل لنا ولا تقل علينا اللهم أتم بسعة آجلنا وحقق بذات آملنا وأقرن بالعقلنا وصلنا واجعل رحمتك مسيرنا ومعلنا صوب سجال الأرض ومن عليه بذنوبنا واجعل التقوى زادنا واجعل التقوى زادنا وفي جهتنا والتقوى ثبتنا على نزل الاستقامة وإذا تمتنا أمامه على كل شيء قدير وهبط عنا شكر الأوزار وارزقنا يا الله عيش الأبرار وارزقنا عيش الأبرار وقنا واشرب عنا شر الأسرار وأعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من عذاب القبر والنيران برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم ارزقنا فحم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين اللهم افتح علينا أبواب الصحة أبواب السلامة أبواب الرحمة أبواب البركة أبواب الخير إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا اللهم يا الله أنزل الرحمة والمغفرة علينا وعليهم وعلى أهل القبور وعلى أهل مجلس علماء إندونيسيا المرحومين المدفونين السلفين salafus saleh birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum dan peresmian kampus PTU Jakarta Pusat ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin Allahumma biqla wa mitariq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.